أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul aliyyul azim. Terjemahan surat 63 surat Al-Munafikun dari ayat 9 sampai ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat 63 surat Al-Munafikun dari ayat 9 sampai 11 ini menjelaskan kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang beriman, tidak boleh harta dan anak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita terjebak
Kalau kita gara-gara harta dan anak, lalu kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Kita ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan anak, ingin membahagiakan istri, lalu lupa kepada Allah, sehingga harta yang kita cari tidak pandang bulu, kita tidak melihat lagi halal dan haram. Itu artinya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa kepada Allah ini di sini maksudnya adalah lupa apakah kita mencari harta, apakah kita mencari kehidupan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kalau kita demi keluarga lalu kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban kelak ketika kita datang kembali kepada Allah. Lalu Allah menjelaskan lagi di ayat berikutnya, ayat 10. Allah menjelaskan kepada kita supaya kita berinfak, supaya kita bersedekah sebelum datang kepada kita kematian. Jangan sampai ketika kita mau mati lalu kita baru ingat ingin bersedekah. Jangan sampai kepada Allah ketika orang mau mati lalu dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, coba tunggu sebentar. Sebentar saja. Jangan dicabut lebih dahulu nyawa saya. Saya ingin bersedekah lebih dahulu supaya saya termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa ketika manusia di saat mau mati, di saat mau meninggal, di saat mau wafat, ingat bersedekah? Kok tidak ingat puasa? Kok tidak ingat sholat? Kok tidak ingat zakat? Tidak ingat puasa? Tidak ingat berdoa? Tapi ingatnya adalah bersedekah. Berarti sedekah di hadapan Allah nilainya sangat tinggi. Karena pada umumnya kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh manusia Allah akan lipat gandakan 1 menjadi 10. Sedangkan kebajikan yang dilakukan oleh manusia bukan 10 lagi. Bisa 1 menjadi 7, 7 menjadi 700, bahkan 700 menjadi tidak terbatas. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa sedekah itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam sebenarnya adalah agama kemanusiaan. Islam adalah agama sosial. Urusan dengan Allah sangat mudah. Umpamanya kita kurang sholat, kurang puasa, sangat mudah. Tetapi membangun hubungan baik antar manusia dengan manusia tidaklah mudah. Oleh karena itu orang yang berbuat baik sesama manusia, khususnya dia mau menolong saudara-saudaranya dengan hartanya, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat, sehingga ketika dia mau mati pun dia minta diundurkan waktu kematiannya supaya dia bersedekah sebentar saja. Sebentar, saya mau sedekah dulu. Ini menunjukkan bahwa sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya sangat tinggi.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan surat 63 surat Al-Munafikun dari ayat 9 sampai ayat 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.